Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan struktural di Indonesia serta tantangan globalisasi bagi Indonesia. Hal pertama yang harus kita tahu mengenai otonomi daerah itu sendiri. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintahan pusat. Dalam perspektif negara kesatuan, otonomi daerah dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dalam nation unity yang demokratis. Sebagai instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis serta memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan sensitivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam bidang ekonomi sendiri, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah diharapkan dapat memelihara, memberdayakan, dan memajukan tingkat keadaban masyarakat. Menurut Guntoro, implementasi kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada pembangunan daerah. Pembangunan daerah diharapkan terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, profesional, dan berkelanjutan. Nah, yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Untuk memajukan atau meningkatkan kesejahteraan kemakmuran rakyat, maka pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan. Otonomi daerah mempunyai suatu tujuan tersendiri guna memberikan percepatan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah agar merata baik secara pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan potensi daerah tersebut. Hal ini termasuk mengatur tentang perencanaan pembangunan yang ada di daerah guna pemerataan kesejahteraan rakyat. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah dapat meletakkan sebuah komitmen hukum dan politik untuk dapat memperbaiki kualitas pembangunan nasional dan daerah. Implementasi yang baik dari keseluruhan komponen peraturan dan subjek hukum inilah yang dapat dilakukan secara konsisten. Maka akan dapat tercapai suatu pembangunan yang merata dan percepatan dalam sistem otonomi daerah yang menjadi tolak ukur daerah dalam melaksanakan pembangunan secara keberlanjutan. Perencanaan pembangunan berpacu dan berfokus utamanya terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang sebelumnya tadi mengenai perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang untuk masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Ternyata selama ini banyak kecenderungan yang berbeda. Jadi hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang ditemui di daerah itu berbeda kondisinya dan belum merubah kondisi hidup masyarakat Indonesia di daerah. Seperti para pejabat pemerintah sering berkonflik yang mengakibatkan aparatur di bawahnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Hal ini juga sering terlihat dan sering terjadi mutasi pejabat daerah tanpa memperhatikan kemampuan masing-masing, sehingga setiap ganti pemimpin
diikuti mutasi jabatan. Kondisi ini muncul mengakibatkan keraguan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Harapannya kan bahwa otonomi itu sebagai percepatan perbaikan kehidupan malah jadi memperburuk kesan terhadap otonomi daerahnya itu sendiri. Hal ini tampak selama pelaksanaan otonomi yang terjadi. Hambatan-hambatan ini harus mampu dicegah dan perlu dihilangkan, sekalipun pengaruh yang mungkin muncul pada sebuah perencanaan khususnya dalam sebuah proses dan manajemen pembangunan daerah dalam sistem pemerintahan daerah pada umumnya haruslah mampu diminimalisasi. Dalam prakteknya, dapat diminimalisasi dengan sebuah prinsip transparan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai, maka komponen dapat diketahui dan ditanggulangi dengan baik. Menurut Holik, hambatan yang dapat diminimalisir yaitu dengan praperencanaan, perencanaan yang matang, implementasi dan pengawasan, evaluasi, serta feedback dari perencanaan pembangunan daerah itunya sendiri. Yang ketiga adalah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Untuk kebijakan fiskalnya itu sendiri yaitu desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah segi fiskal. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditandai dengan adanya reformasi dalam kebijakan keuangan negara melalui penetapan paket Undang-Undang Keuangan Negara yang berisi 3 peraturan di bidang keuangan negara. Desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi di sisi pengeluaran, sehingga pemberian kewenangan pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relatif terbatas. Namun kepada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Dalam tahun 2018, desentralisasi fiskal di Indonesia dilaksanakan melalui transfer ke daerah dan dana desa yang disebut dengan TKDD. TKDD yaitu salah satu komponen belanja negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utamanya meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya tujuannya ini sama dengan otonomi daerah ya. Yang keempat adalah kaitan hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi itu sendiri adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Untuk globalisasinya itu sendiri berlangsung cepat melalui komunikasi dan transformasi yang memungkinkan mobilitas penduduk dan komunikasi lintas batas negara. Dengan demikian, dunia terintegrasi secara global dalam berbagai bidang, baik sosial, politik, dan ekonomi maupun lingkungan hidup. Dalam era global, faktor kreativitas, inovasi, dan teknologi memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Dalam era global, konektivitas perdagangan, konsumsi, dan informasi terjadi melalui teknologi informasi dan dunia maya. Interaksi antara kreativitas, inovasi, dan teknologi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesempatan kerja. Nah, Indonesia nih di mata internasional memiliki pengaruh besar karena Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang dianggap sebagai negara dengan potensi besar, baik dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya itu sendiri. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika globalisasi
telah menyeret Indonesia lebih dalam untuk terlibat lebih jauh, terutama dengan sikap Indonesia yang begitu terbuka terhadap produk asing, dengan sikap Indonesia, dengan kata lain, big market for many product, atau pasar besar untuk banyak produk. Tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi SDM yang berada dalam persaingan global saat ini. Globalisasi telah melahirkan peluang dan tantangan pada negara Indonesia, di mana setiap peluang dan tantangan tersebut telah masuk ke berbagai bidang, di mana semua itu harus dilihat dan disikapi secara penuh kedewasaan. Nah, peluang tantangan ini kurang lebihnya ada 3, yaitu di bidang politik, bidang ekonomi dan kestabilan ekonomi makro, dan bidang sosial budaya. Di bidang politik, demokrasi menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan mengemukakan pendapat, politik luar negeri yang bebas aktif, melakukan sistem pemerintahan yang baik dengan prinsip partisipasi, transparansi, rule of law, responsif, serta efektif dan efisien. Di dalam bidang ekonomi dan kestabilan ekonomi makro, menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga, menyediakan lembaga-lembaga ekonomi yang modern, mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional. Di bidang sosial budaya, meningkatkan sumber daya manusia, yaitu kompetensi dan komitmen selalu melalui demokratisasi pendidikan. Untuk solusi dalam menghadapi persaingan global saat ini ataupun masa depan, yaitu yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi pengetahuan dan teknologi secara global. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian diri. Yang ketiga, mengembangkan pelatihan SDM di tempat kerja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang kelima, mengembangkan SDM dan sistem yang telah ada sebelumnya. Demikianlah untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.